saya akan berbicara tentang tidak puas. Mari kita membaca Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Perkataan Rasul Paulus, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Puji Tuhan, betapa indah firman ini saudara-saudara. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. For I have learned to be content in whatever situation atau state I am in. Dalam situasi kondisi apapun juga, aku telah belajar untuk menjadi puas. Inilah Rasul Paulus dan perlu kita pelajari saudara-saudara. Jadi kalau saya renung-renungkan saudara, ada satu hal yang kelihatannya memang sepele, tapi kalau hal ini kita biarkan, dia bisa menjadi masalah yang serius. Baik itu dalam kehidupan rumah tangga, baik itu dalam gereja Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, yaitu rasa tidak puas. Kita bisa mendengar orang berkata, tempat saya itu baik, tetapi suami saya itu orangnya baik, istri saya itu orangnya baik, cuma, ini yang bahaya. Ada saja yang kurang. Dan saya beritahu kepada saudara-saudara, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan bisa menemukan satu pribadi, satu situasi, satu kondisi, bahkan satu gereja, di mana kita berkata, this is perfect, ini sempurna, ini yang saya cari, 100% oke. Tidak mungkin. Dan Tuhan tidak akan memberi kita hal yang demikian. Tuhan tidak akan memberi pasangan hidup yang demikian. Karena kalau Tuhan beri yang demikian, kita tidak akan lagi lari kepada Tuhan. Simple bukan? Kalau kita menemukan sudah sesuatu yang puas, yang sempurna, kita tidak akan perlu Tuhan. Justru itulah, dalam dunia ini, kita tidak akan bisa dipuaskan 100%. Sebab itu saudara jangan cari. Kalau saudara 75% baik, 25% tidak baik, lumayanlah itu saudara-saudara. Kalau sekolah masih lulus, apalagi kalau 80% baik, 20% tidak baik, sudah puji Tuhan. Ini satu keadaan yang perlu kita waspadai di akhir zaman ini. Sebab itu Paulus, dia berkata, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, aku sudah belajar untuk menjadi puas. Saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan, seorang dari Amerika. Dia menyaksikan temannya, saudara. Seorang hamba Tuhan, suami istri juga. Dipakai Tuhan luar biasa. Jemaatnya kurang lebih ada 5.000. Keluarga yang manis, punya anak-anak yang manis. Dan ibu gembala ini, saudara-saudara, dia juga sekaligus pemimpin kaum wanita. Setiap minggu ada kebaktian kaum wanita, ada 200 ibu-ibu yang hadir. Wah, luar biasa ini, saudara. Lalu mereka punya acara pada hari-hari tertentu. Ibu gembala ini mengajak ibu-ibu untuk bersaksi di klub-klub malam. Ya, kepada PSK dan banyak memenangkan jiwa, saudara-saudara. Tapi satu kali terjadi satu peristiwa. Ketika ibu gembala ini orang tuanya meninggal. Suaminya sedang bertugas di luar kota, entah di luar kota, di luar negeri. Dan suaminya itu tidak bisa hadir. Dan ibu gembala ini sangat kecewa, saudara. Lalu dia mulai kekecewaan ini tidak puas, mulai timbul dalam hatinya. Dia mulai bersungut-sungut, suamiku selalu begini, tidak perhatian. Terus itu terjadi, akhirnya saudara-saudara, ceritanya keluarga ini hancur. Ibu gembala ini akhirnya dia tinggalkan keluarganya, tinggalkan pelayanannya. Dia mencari seseorang yang dia anggap bisa memenuhi apa yang dia rasa kurang dalam kehidupan suaminya. Tetapi ternyata dia tidak mendapatkan. Jadi saudara-saudara, hal ini kita harus waspadai. Kita mau belajar supaya kita benar-benar menikmati apa yang Tuhan berikan. Kita puas dengan segala sesuatu. Saya akan hantar kita kepada 2 ayat. Sebelum kita melihat bagaimana kita harus bersikap. Apabila ada hal-hal yang kita rasa tidak puas, tidak senang. Kita pertama-tama membaca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Di dalam terjemahan lain dikatakan, God's Spirit beckons. There are things to do
and places to go. Artinya Roh Allah memimpin kemana kita harus pergi dan apa yang harus kita perbuat. Dengan lain kata, saudara-saudara, kalau kita adalah anak Allah, kehidupan kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Segala sesuatu, kemana kita pergi, kemana kita berada, kemana kita melakukan apa, semua itu di dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak ada yang kebetulan. Semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, saudara. Tidak ada yang kebetulan. Saya bawa lagi kepada ayat yang kedua, satu ayat yang tidak asing lagi. Roma 8 ayat yang ke-28. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dengan lain kata, segala situasi kondisi yang tidak baik sekalipun itu dapat menjadi berkat dalam hidup kita. Saudara mungkin ada dalam satu kondisi pernikahan yang banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak saudara. Saya katakan itu pun akan mendatangkan kebaikan. Amin. Sebab itu kita sekarang mau melihat lebih jauh bagaimana kita harus mengatasi, bagaimana kita harus bersikap menghadapi hal-hal yang dalam tanda kutip berlawanan dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan kehendak kita. Mari saya ajak kita pertama melihat sikap yang harus kita ambil, yaitu kita harus memiliki roh yang tenang. Coba kita baca di dalam Ratapan pasal 3 ayat 25 mulai. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. 27, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. 28, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. 29, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. 30. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. 31. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Saudara, Ratapan ditulis dalam satu kondisi yang sangat-sangat jelek. Sangat-sangat buruk. Yeremia menulis Ratapan ini saudara-saudara. Dia sedang meratapi kotanya, bangsanya, negerinya yang hancur oleh Babel. Kalau saya melihat foto-foto gempa bumi, saudara-saudara, mengerikan. Itulah kurang lebih kondisi saat itu. Hancur lebur kota Yerusalem. Dan banyak yang mati, saudara-saudara. Dalam kondisi inilah Yeremia menulis. Tapi dia berkata apa? Baiklah kita berdiam diri, kita tenang. Sebelum beranjak lebih jauh, saya masih melihat ayat ini dalam terjemahan bahasa lain, bahasa Inggris. Tetap pada ayat yang sama. Saya berikan kurang lebihnya, saya ringkaskan saja ini artinya. Ayat 25 dikatakan bahwa Allah itu baik bagi laki-laki, bagi perempuan yang menantikan Tuhan. Ayat 26 adalah satu hal yang baik untuk berharap dengan tenang. Duduk dengan tenang berharap kepada Tuhan. Quietly hope. Berharap pada pertolongan Allah dengan tenang, saudara. Kita harus punya satu hati yang tenang. 27. Apabila engkau muda, nah ini khususnya orang-orang muda, keluarga muda. It's a good thing when you are young, tetap bertahan melewati masa-masa yang sulit. Ayat 28. Apabila saudara merasa hidup itu berat, sulit, saudara masuklah, berdiam dirilah. Enter the silence. Berdiam diri, masuk dalam hadirat Tuhan. Saya ingat kepada perkataan Yesus, masuk ke dalam kamar, kunci pintu kamar. Ayat 29. Sujudlah berdoa. Don't ask question. Jangan bertanya apa-apa. Wait for hope to appear. Bow in prayer. Sujud berdoa. Don't ask question. Jangan banyak tanya, saudara-saudara. Problem kita ini banyak mau tahu. Kenapa Tuhan? Kenapa saya kok begini? Kenapa kok begini? Kenapa saya kok berhadapan dengan ini? Tidak perlu bertanya. Tapi nantikan pengharapan itu menjadi kenyataan. Ayat 30. Don't run from trouble. Jangan lari dari kesulitan. Tapi hadapi itu. Take it full face. Hadapi kesulitan. The worst is never the worst. Artinya saudara,
apa yang kita rasa yang paling jelek itu belum, itu bukan yang terjelek. Seringkali kita merasa aduh sudah tidak ada keadaan yang lebih parah dari ini. Sebenarnya itu bukan, belum dan bukan yang terparah. Dan yang 31 dikatakan, mengapa? Mengapa kok demikian? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah gagal. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Janjimu ya dan amin. Sebab itu miliki roh yang tenang. Ketika kita tenang, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita tenang, kita dapat berpikir dengan jernih. Tapi ketika kita kacau, ketika kita bergerak dengan kekuatan kita sendiri, mencoba untuk lepas, mencoba untuk menyelesaikan masalah, justru tidak akan ada penyelesaian. Hal yang kedua, bagaimana kita harus bersikap, miliki roh yang taat. Mari kita baca ayatnya dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Taatilah kepada Allah dan janganlah hidup menurut keinginanmu yang dahulu pada waktu kalian masih belum mengenal Allah. Taatilah Allah, jangan turuti keinginanmu yang dahulu. Dahulu kapan? Pada waktu kalian masih belum mengenal Allah. Ketika orang belum mengenal Tuhan, dia akan mencari jalan sendiri. Dia akan bertindak menurut apa yang dia pandang baik. Dia akan bergerak sendiri, kekuatannya sendiri, cari jalan sendiri. Tetapi bagi kita yang sudah mengenal Allah, kita punya pedoman yaitu firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ini pedoman saudara-saudara. Dalam menghadapi apa-apa, kita coba lari apa yang Tuhan katakan. Kehendak Tuhan ada di sini. Kebenaran ada di sini. Dan kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran tetap akan membela dirinya. Kalau kita berjalan menurut kebenaran, pasti kita akan selamat. So itu saya dikatakan kita harus sekarang memiliki roh yang taat. Artinya kita berjalan menurut kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi melangkah menurut kehendak kita, menurut pikiran kita, tapi menurut kehendak Tuhan. Dan sikap yang ketiga, saudara-saudara, yaitu tetaplah bertahan. Yang pertama apa, saudara? Miliki roh yang tenang. Yang kedua apa, saudara-saudara? Miliki roh yang taat. Yang ketiga, tetaplah bertahan. Mari kita baca Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Luar biasa. Ayat yang diperas dari pengalaman hidup Rasul Paulus. Ini bukan timbul dari akal, sama sekali bukan. Tapi diperas dari pengalaman hidupnya. Dia alami, dia tahu apa yang dia tulis. Dan itu sudah memberkati kita nih, amin saudara. Apa yang dikatakan oleh ayat ini? Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Afflictions menimbulkan patience. Afflictions itu kesulitan, kesengsaraan. Menimbulkan patience, kesabaran. Patience menimbulkan experience atau maturity. Artinya dari kesabaran kita menjadi orang yang matang. Jadi orang yang berpengalaman kita. Dan kemudian menghasilkan hope, pengharapan. Haleluya. Ternyata untuk menjadi orang yang berpengharapan tidak mudah. Ada stepnya. Bagaimana orang itu bisa mempunyai pengharapan, saudara? Ternyata dia harus sabar. Dia harus bertahan. Dan disitulah muncul satu pengharapan. Makanya kalau saya renung-renungkan, di dalam Roma 12:12 berbunyi demikian, bersukacitalah dalam pengharapan. Ayat ini kan begitu singkat, kan? Bersukacitalah dalam pengharapan. Bagaimana orang bisa bersukacita dalam pengharapan? Ada prosesnya yang tadi kita sudah lihat. Karena pengharapan itu muncul terakhir.
Kita bisa bersuka cita dalam pengharapan. Kalau kita sudah mengalami, kita bertahan dalam segala keadaan. So itu mari saudara. Sikap-sikap ini satu hal yang baik untuk kita ikuti dalam kita menghadapi hal-hal yang kita merasa tidak puas. Maka akhirnya kita akan mengerti bahwa hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Akhirnya kita akan sampai kepada satu pengertian, tidak ada di dunia ini yang bisa sungguh-sungguh memuaskan kita kecuali Tuhan saja. Kalau saudara menoleh kepada manusia, siapapun dia, saudara pasti kecewa. Tapi kalau saudara menoleh kepada Tuhan, saudara akan dipuaskan. Hanya Tuhan yang memuaskan hasrat kita, saudara-saudara. Saya akan akhiri dengan 2 ayat. Di dalam Mazmur 103 ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Dia yang memuaskan hasratmu. Cari kepuasan itu kepada Tuhan. Maka saudara tidak akan kecewa. Pasti saudara mendapat kepuasan. Apa yang saudara rasa kurang, jangan cari pada manusia, tapi kepada Tuhan. Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Dipuaskannya jiwa yang dahaga. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita, saudara. Tidak ada yang lain. Selama kita di dunia, mari kita hadapi segala sesuatu itu dengan roh yang tenang, dengan roh yang taat, dan tetap bertahan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya.